Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu tentang gametogenesis. Nah, apa itu gametogenesis? Gametogenesis ini diambil dari kata gamet dan genesis, di mana genesis itu adalah proses, gamet itu sel kelamin. Sehingga kalau digabung, gametogenesis ialah proses pembentukan sel kelamin. Nah, karena kelamin itu ada dua macam, pria dan wanita, maka gametogenesis juga dibagi menjadi dua macam. Yang A, oogenesis, ialah proses pembentukan sel ovum atau sel telur. Yang B, spermatogenesis, ialah proses pembentukan sel spermatozoid. Nah, jadi kalau kamu itu adalah wanita, maka di dalam tubuhmu terjadi proses oogenesis. Kalau kamu adalah pria, maka di dalam tubuhmu terjadi spermatogenesis. Sudah paham anak-anak bedanya dua macam dari gametogenesis? Nah, baik, kita akan perjelas lagi. Nah, prosesnya yang pertama kita pelajari dulu ini. Ini adalah proses oogenesis. Nah, oogenesis itu terjadi di dalam ovarium. Di ovarium. Nah, masih ingat-ingat ya bab reproduksi? Ovarium berfungsi untuk pembuatan sel telur. Bagaimana prosesnya? Seperti ini. Jadi di dalam ovarium itu ada sel namanya oogonium yang bersifat 2N atau diploid. Nah, sel oogonium ini membawa semua sifat wanita tersebut. Lalu sel ini membelah secara mitosis. Dia menghasilkan sel baru namanya sel oosit primer dan juga masih bersifat diploid. Jadi semua sifatnya masih ada di sini. Lalu sel oosit primer ini membelah secara meiosis 1 menghasilkan dua sel anak baru yang berbeda. Yang ukurannya kecil disebut badan polar primer. Yang besar disebut sel oosit sekunder. Nah, sel oosit sekunder ini telah mengalami meiosis sehingga kromosom dari 2N sudah menjadi N atau haploid. Nah, proses meiosis 1 ini karena ada pengurangan jumlah kromosom, dia disebut juga pembelahan reduksi. Nah, masing-masing sel ini akan membelah lagi secara meiosis 2. Yang tadi ukurannya kecil menghasilkan sel yang lebih kecil lagi. Yang tadi ukurannya besar menghasilkan dua sel anak baru yang kecil dan besar. Nah, lalu yang kecil-kecil ini, yang 3 ini gabung menjadi badan polar sekunder dan ini akan hancur. Ya. Lalu yang sel ootit yang besar ini bersifat haploid, dia akan mengalami diferensiasi atau berubah bentuk menjadi sel ovum atau sel telur yang bersifat haploid juga. Jadi setiap 1 bulan wanita itu menghasilkan 1 sel telur dari proses oogenesis ini. Sudah paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke bagaimana proses spermatogenesis. Nah, proses ini terjadi di dalam testis. Nah, masih ingat ya kemarin reproduksi manusia, testis itu untuk proses pembuatan sel sperma. Nah, sama di dalam testis terdapat sel spermatogonium yang bersifat diploid. Lalu mengalami mitosis menjadi sel spermatosit primer yang juga diploid. Artinya semua sifat laki-laki itu ada pada sel ini. Nah, lalu spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan dua sel yang sama ukurannya, sama besar. Nah, ini disebut sel spermatosit sekunder. Nah, karena mengalami meiosis 1, dia kromosomnya dari 2N menjadi N. Jadi yang ini mendapat separuh dari sifat ini. Nah, makanya meiosis 1 disebut pembelahan reduksi. Lalu masing-masing ini akan membelah lagi melalui pembelahan meiosis 2. Setiap sel spermatosit sekunder menghasilkan dua sel anak baru. Nah, setiap sel ini disebut sel spermatid yang bersifat haploid juga. Nah, lalu sel-sel ini akan berubah bentuk atau berdiferensiasi menjadi sel spermatozoid atau sel sperma yang bersifat haploid.
Jadi setiap satu spermatogonium mampu menghasilkan 4 sel sperma. Nah, karena sifatnya haploid, masing-masing sperma ini membawa separuh sifat si laki-laki tersebut. Sehingga ketika sel sperma ini ketemu dengan sel telur, ya, mereka bertemu dan menghasilkan anak baru, menghasilkan zigot, maka zigot ini akan tumbuh menjadi embrio dan menjadi anak baru. Nah, maka si anak ini akan bersifat 2N. Nah, 2N ini diperoleh dari separuh sel telur ibunya dan separuh sel sperma ayahnya. Jadi anak-anak, setiap tubuh kamu itu mendapatkan separuh kromosom ibu dan separuh kromosom ayah. Jadi kita itu mendapatkan dua-duanya. Jadi nggak ada yang ini hanya ayahnya, ini hanya ibunya, nggak ada. Jadi kita mendapatkan perpaduan keduanya. Gimana anak-anak, sudah paham dari perbedaan oogenesis dan spermatogenesis? Nah, mungkin nanti kalian bisa mencari informasi lain yang sama tentang bab gametogenesis. Baik, saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.